Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Xiaoyan telah melarikan diri dengan melepaskan kecepatannya hingga batasnya karena telah melihat monster 10 petir hitam yang mengerikan. Namun, sosok manusia di belakang tampaknya telah menemukannya. Terlebih lagi, orang ini tidak melarikan diri ke arah lain, melainkan mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas bermaksud mencari seorang penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Teman di depan, saat Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin yang menderu muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Douzun bintang 5, apakah ini benar? Kamu benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong dengan sedikit kekuatan ini? Apakah kamu yakin? Xiaoyan hampir muntah darah ketika mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, tapi orang ini telah menarik banyak masalah. Namun, seberapa jauh dia melarikan diri, sosok tua tetap mampu mengejarnya. Jelas, sosok tua ini bukanlah orang biasa. Xiaoyan saat ini tidak dapat menunjukkan sedikit pun minat tentang dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal, karena dia bisa merasakan petir hitam pekat semakin mendekat. Apakah ini benar? Benda-benda sialan di belakang benar-benar terlalu cepat bukan? Lupakan saja, anak kecil, aku yang tua akan pergi dulu. Sosok tua yang menyedihkan secara alami juga merasakan ini. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya terdistorsi saat dia memasukinya. Ketika dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya dari Xiaoyan. Bajingan tua, Xiaoyan sedikit tertegun ketika melihat orang tua melarikan diri seperti yang dia inginkan. Dia dengan marah dan mengutuk dirinya sendiri. Kedua sayap tulangnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia langsung kabur tanpa menoleh dan selamat dari petir hitam. Tanpa diduga, kolam petir tidak seaman yang kubayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Jika tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah menenangkan diri, ekspresi Xiaoyan berangsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Kamu pikir benda itu dapat menyebabkanku melompat ke atas dan ke bawah? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu dapat menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir, aku sudah lama akan menghancurkan mereka. Suara Xiaoyan baru saja terdengar. Namun sebuah suara aneh meledak di samping telinganya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan tergantung di depannya dan mengawasinya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut. Namun, karena kekuatan pihak lain yang menakutkan, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya dan mengubah topik pembicaraan. Benda apa sebenarnya tadi? Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Sosok tua melengkungkan bibirnya dan menjawab. Xiaoyan mengernyitkan alisnya ketika mendengar penjelasan ini. Matanya sejenak menyapu sosok tua. Tanpa diduga dia bertemu dengan seorang ahli di alam kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan apakah ini benar. Sepertinya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir membuatnya mati. Anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak cukup, kamu cukup cepat. Awalnya, aku berpikir untuk membantumu, tetapi kamu tiba-tiba lolos. Sosok tua menggosok kedua tangannya dan tersenyum saat berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiaoyan terbuka, tetapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya? Atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat lezat. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Sosok tua tertawa aneh. Xiaoyan tertawa datar ketika mendengar ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, memasuki bagian yang terdalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak dapat membunuhnya. Apakah ini benar? Keberanian orang-orang muda saat ini benar-benar tidak mampu melakukannya. Sosok tua tanpa sadar mengerutkan mulutnya ketika dia melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Karena sudah takdir kita bertemu. Nama keluargaku adalah Mang. Namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu namaku. Marga Mang.
Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari keberadaan ahli yang hebat seperti itu. Kemungkinan besar para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, sosok tua bermarga Mang mendesah sedih. Namun, kata-kata yang diucapkannya membuat Xiao Yan terdiam. Sementara itu, suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar dari jarak yang sangat jauh saat Xiao Yan terdiam. Pada saat yang sama, sebuah suara yang jelas terdengar. Adik Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Hah, kamu adalah seseorang dari suku naga kuno Void. Sosok tua bermarga Mang sedikit terkejut ketika melihat sosok yang bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Lupakan saja, kalau begitu, aku yang tua akan pergi. Anak kecil, penampilanmu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak celah antara kita. Kamu harus bekerja keras. Sosok tua tampaknya tidak mau bertemu orang lain. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, dia telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi ruang. Xiao Yan tidak berdaya ketika melihat sosok tua menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei Qing yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuhmu memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung padamu. Hei Qing menghela napas lega ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Aku mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, aku keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara terperinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Latihanku hampir selesai. Kita harus kembali. Baiklah. Hei Qing bersukacita setelah mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya membubung dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar. Xiao Yan bergerak dengan cepat naik ke kepala naga. Setelah itu, mereka berubah menjadi kilatan, yang melesat pergi. Dalam sekejap mata telah menghilang di tepi alam kosong. Setelah Xiao Yan dan Hei Qing pergi, fluktuasi lain muncul di langit. Sosok tua Mang Tianqi perlahan muncul. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah tempat Xiao Yan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit akrab. Sebuah gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di seluruh ruang kosong. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Aku takut beberapa kecelakaan mungkin terjadi padamu di sana. Tetua Zuli muncul di depan Xiao Yan dan Hei Qing segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua Zuli. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Matanya melirik ke belakang punggung Tetua Zuli. Di sana, ada dua tetua berjubah putih. Keduanya adalah tetua dalam suku naga kuno milikku. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Tetua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka. Salam untuk kedua tetua. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya lagi ke arah mereka berdua dengan sopan. Tuan muda Xiao Yan. Terdengar teriakan gembira dari bawah ketika Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok tetua Zuli. Seketika, sosok hijau melintas dan berdiri di depannya. Qinglin. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat gadis cantik ini muncul. Matanya sejenak menyapu tubuh Qinglin. Douzun bintang 6. Qinglin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa ketika melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu tertekan. 3 mata bunga ular hijau giok adalah mata misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Tetua Zuli membelai jenggotnya saat berbicara. Xiao Yan tertawa getir dan mengangguk. Dia tentu saja mengerti. Tetua Zuli, apakah Ziyan masih belum meninggalkan tempat pelatihannya? Belum. Kaisar Naga Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku tidak yakin kapan dia akan meninggalkan tempat pelatihannya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika aku terus berada di luar. Zuli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia bermaksud pergi. Dia bahkan memberikan Xiao Yan token ruang. Jika suatu saat Xiao Yan ingin datang ke Pulau Naga Kuno, dia hanya perlu menghancurkan token ruang ini. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini.
Dia sekali lagi menakupkan kedua tangannya. Tetua Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei Qing. Segera, Hei Qing di sampingnya melambaikan tangannya. Sebuah celah ruang terkoyak di langit. Adik kecil Xiaoyan, silahkan. Xiaoyan langsung melangkah ke celah ruang, Qinglin dan Hei Qing mengikutinya dari belakang. Retakan ruang perlahan menghilang setelah mereka bertiga masuk. Ketika mereka muncul, itu sudah di atas pegunungan hijau yang subur. Adik kecil Xiaoyan, kamu akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju ke utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, aku sedang terburu-buru untuk kembali. Hei Qing melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi posisinya sebelum memberi tahu Xiaoyan. Kemudian, dia sekali lagi melambaikan tangannya. Celah ruang segera muncul. Tubuhnya bergerak masuk dan menghilang. Ayo pergi. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Hei Qing pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara, Qinglin mengikuti dari belakang. Sementara itu, di dalam aula pertemuan paviliun bintang jatuh yang besar, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika sebuah fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Seketika, dua sosok perlahan muncul. Xiaoyan, Feng Zunze sedikit terkejut ketika melihat pemuda ini muncul. Keterkejutan di wajahnya karena dia merasakan aura Xiaoyan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tanpa diduga, kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga kuno Void. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, aku juga punya kabar baik. Ini terkait dengan api teratai memurnikan iblis. Potongan peta terakhir api teratai memurnikan iblis apakah telah diperoleh? Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana bisa semudah itu? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami belum memperoleh potongan peta terakhir. Namun kami telah menemukan berita yang terkait dengannya. Yao Lao perlahan membelai jenggotnya dan tertawa pelan. Ada pameran dagang ruang khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Namun untuk mengikuti pameran dagang ruang ini, minimal harus di puncak Douzong. Pameran dagang ruang memerlukan seseorang setidaknya berada di puncak level Douzong. Xiaoyan tanpa sadar terkejut. Setelah itu, dia mendecakkan mulutnya. Aku punya beberapa teman di sana dan melakukan penyelidikan. Pemilik potongan peta terakhir api teratai memurnikan iblis ada di sana. Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar dengan hal-hal lain. Yao Lao berkata, karena dia menyadari bahwa peta ini terkait dengan objek langka. Kemungkinan hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Tidak ada pilihan lain. Jika kamu sangat membutuhkan api surgawi, kamu dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua ini, selain lembah api terbakar, yang memiliki api surgawi terbanyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiaoyan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin begitu mudah menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi terbanyak di dunia ini kemungkinan adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu. Klan Yan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Faksi apakah ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat. Yang disebut 1 aula 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk umum. Beberapa faksi teratas yang sebenarnya tersembunyi, bahkan lebih dalam dari klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu sejenak sebelum bertanya. Klan mana sajakah 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sejenak. Baru kemudian dia menjawab. Klan Gu dan klan Hun termasuk dalam 8 klan kuno, selain kedua klan ini masih ada 5 klan lain. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Xi, klan Lei, dan klan Ling.
Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat mendengar nama-nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada satu klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiao Mu saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam Kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu, klan Xiao memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao menjelaskan dengan perlahan. Garis keturunan Doudi mungkin kuat, tetapi tidak bertahan selamanya. Untuk terus melestarikannya, Doudi lain perlu muncul. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mempersiapkan Doudi sejak Doudi terakhir dari klan Xiao itu dan akhirnya terbuang sia-sia. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Xiao Yan mengangguk pelan. Selama bertahun-tahun berlatih, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudinya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasa terbebani di hatimu. Guru, percaya bahwa, cepat atau lambat kamu akan menghidupkan kembali garis keturunan Doudi yang ditinggalkan dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan tersenyum tipis. Dengan pencapaiannya saat ini, dia tidak takut sedikit pun bahkan jika dia bertemu dengan generasi muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan merasa sulit untuk mempelajari informasi seperti itu? Mata Xiao Yan tiba-tiba tertuju pada Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Bocah yang licik, kamu telah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil menyeringai. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu ada hubungannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Aku memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang dibuang oleh klan.